Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan makaroni. Puji syukur kehadirat Tuhan, kembali lagi di podcast ini, di podcast Bekesah, bincang kesehatan. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Kembali lagi di podcast Bekesah, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana seperti biasa kita akan membahas terkait dengan isu-isu kesehatan ataupun isu-isu yang sedang tren di masyarakat. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara yang terkait dengan yang ada di sekitaran kita juga. Nah, kalau pengen tahu, ya sobat Bekesah harus nonton sampai selesai, jangan setengah-setengah, nanti dapat jodohnya setengah-setengah juga. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita di podcast Bekesah itu kedatangan tamu dari ibu kota provinsi Kalimantan Barat, karena memang kebetulan beliau bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Selamat datang Ibu Pariyati SKM MKes. Terima kasih. Dipanggil apa Bu biasanya Bu? Ibu Yati boleh. Ibu Yati, Iya. Okay. Kapan berangkat dari Pontianak Bu? Kemarin itu di tanggal 16 kami pagi berangkat dari Pontianak sampai di Keputus Sibau ini malam jam 11:30. Wah. Gimana perjalanannya Bu? Asik? Luar biasa. Asik, walaupun capek tapi asik. Asik ya. Iya. Nah, selamat datang kembali Bu di podcast Bekesah. Nah, inilah podcast kami apa adanya, bukan ada apanya. Bukan ada apa-apanya ya. Baik Bu, kalau izin Bu, boleh tahu di Dinas Kesehatan Provinsi Ibu bertugas di bidang apa Bu? Kebetulan kami di Dinas Kesehatan Provinsi, saya di bidang P2P penanggulangan penyakit, khususnya kami seksi PTM dan kesehatan lingkungan, penyakit tidak menular dan kesehatan lingkungan. Oh ya, terkait ada kesehatan lingkungan juga ya. Iya. Nah, ini Bu, kali ini boleh nggak Bu kita bahas terkait dengan kesehatan lingkungan spesifiknya nih? Oh, boleh. Nah, kita iya, boleh. Bekesah. Karena kita kedatangan expertnya di sini. Nah, kalau boleh tahu nih Bu tentang kondisi sanitasi di Kalimantan Barat itu sendiri itu bagaimana menurut Ibu? Nah, kalau berbicara sanitasi di Provinsi Kalimantan Barat, sebenarnya teman-teman Bekesah kita nih sangat-sangat prihatin masih tentang sanitasi kita di Kalimantan Barat. Maaf, ini kalau untuk khusus di Kalimantan Barat ini kita urutan ketiga Pak. Mas, Bang, ya Bapak Ibu sekalian, kita urutan ketiga, bukan urutan ketiga dari atas. Iya. Tapi kita di Kalimantan Barat itu di 34 provinsi ini kita urutan ketiga dari bawah setelah Papua. Papua saja itu provinsi pengembangan kan, ada Papua Pegunungan, Papua Barat. Iya, kita nomor 3 dari bawah. Prihatin kan? Iya, berdasarkan data kita yang dari 14 kabupaten kota itu jumlah desa kelurahan itu kan ada 2.145 desa. Nah, untuk rencana di tahun 2024 ini ada 271 desa yang jumlah desanya itu sudah dipicu itu 1.641. Jadi kita itu masih di level angka 25%. Masih seperempat Ibu ya? Iya, kita masih sangat jauh. Nah, itulah kita urutan ketiga terbawah di antara provinsi-provinsi lain. Sebenarnya kita ya sangat-sangat prihatin sih ya Bang ya, karena Provinsi Kalimantan Barat ini di urutan ketiga di Indonesia. Tapi mudah-mudahan di ke depan sambil berproses kita bisalah minimal kita bisa menaikkan grade tadi yang dari urutan ketiga itu bisa naiklah di urutan ya, mudah-mudahan bisa masuk 10 besar ataupun bisa di setengah lah dari provinsi-provinsi yang lain di Indonesia gitu. Iya. Semoga saja sanitasi kita semakin membaik. Ya, amin. Nah, terkait dengan sanitasi juga itu sering kami mendengar di daerah itu ada namanya ODF Bu ya. Iya. Nah, itu terkait dengan sanitasi itu apa hubungannya Bu? Dan apa ODF itu sebenarnya? Nah,
Nah, kita dari ujung pangkalnya dulu ya. Ya. Apa sih situ ODF itu apa sih? Terus STBM itu apa sih gitu kan ya. Nah, kalau STBM itu sebenarnya merupakan pendekatan untuk merubah perilaku masyarakat untuk hidup higien sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Nah, terwujudnya masyarakat yang higien tadi ini itu secara mandiri dan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Itu sebenarnya tujuan dari STBM ya. Yang di dalamnya itu Mas ada 5 pilar di dalam STBM itu. Ya. Untuk pilar pertama itu stop buang air besar sembarangan. Nah, ini di pilar pertama ini yang kita lagi gencar-gencar bagaimana supaya Provinsi Kalimantan Barat ini bisa naik level lah. Yang tadi dari level ketiga ini kan bisa level ke-4, 5, bahkan bisa level setengah lah dari provinsi yang lain gitu kan ya. Iya. Nah, kalau pilar yang kedua itu yaitu cuci tangan pakai sabun. Tahu lah, mungkin masyarakat juga sudah tahu apa sih 5 pilar STBM itu. Ada pengelolaan air minum dan makan minum rumah tangga, ada pengamanan sampah rumah tangga, ada pengamanan limbah cair rumah tangga, itu di dalam 5 pilar STBM-nya itu. Kepanjangan dari sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, itu merupakan pendekatan, itulah tadi merubah perilaku masyarakatnya sebenarnya supaya hidup higien dan sanitasi itu tadi. Masyarakat nih berperan penting terkait dengan sanitasi kita ya. Iya. Intinya pemberdayaan sebenarnya kalau STBM itu pemberdayaan masyarakat. Jadi secara mandiri masyarakatnya itu. Tapi itu tadi untuk merubah perilaku itu kan ya tidak semudah membalik telapak tangan, tapi berjalannya waktu mudah-mudahan yang tadinya tidak mau menjadi mau gitu. Ya, seperti kita kesehatan kan akan selalu memberikan informasi lewat berbagai media atau platform. Kemudian juga regulasi yang ada itu ya. Regulasi. Nah, kemudian membahas terkait dengan ODF tadi yang ada kaitannya dengan STBM, yang tentang pilar pertama itu tadi Bu. Nah, membahas tentang pilar pertama itu kan terkait dengan apa tadi Bu? Kalau boleh ingat kembali yang pilar pertama? Stop buang air besar sembarangan. Iya. Nah, stop buang air besar sembarangan di masyarakat. Nah, itu kira-kira apa kiat-kiatnya untuk masyarakat supaya bisa melakukan pilar pertama, bahkan kalau bisa ya semua pilar dari STBM itu ya. Siapa yang melaksanakan itu gitu kan. Intinya kalau STBM itu semua masyarakat, artinya total, tidak hanya masyarakat, sebagian masyarakat saja. Kalau STBM itu artinya total, seluruh masyarakat harus level bawah sampai level atas. Sampai rumah tangga, sampai keluarga. Sampai ke keluarga, individu itu. Untuk mencapai wilayah yang bisa dikatakan ODF, nah itu syaratnya apa gitu? Artinya syaratnya minimal, ya itu sudah kata kuncinya. Tidak ada masyarakat satupun yang membuang air besar, atau maaf dengan bahasa kita itu berak sembarangan. Itu kan ya, bahasa kampungnya itu berak sembarangan, bahasa kita bahasa ibu gitu kan. Tidak membuang air besar sembarang tempat itu. Termasuk juga yang masuk kalau kita di Kalimantan Barat, mungkin terutama untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu itu kan Bu, masih banyak yang di sungai. Nah, itu termasuk juga Bu ya. Mereka juga jangan sampai buang langsung ke sungai. Sungai, iya. Tapi gini Mas, sekarang ini kan definisi ODF itu di kesehatan itu sudah agak diturunkan. Minimal masyarakat itu sudah berubah perilakunya. Gitu. Intinya yang tadi buang air sembarangan di kebun, terus di sungai yang hanya nyongkong atau minimal sekarang tuh adalah tempat bersembunyinya. Ada tempat untuk membuang air. Nanti untuk misalnya masih ada yang dibuang ke sungai kotorannya, nah itu nanti bisa dikoordinasikan atau bagaimana kita menjalin
koordinasi advokasi dengan SKPD terkait, dengan dinas-dinas terkait gitu. Intinya di kesehatan kita itu merubah perilaku dulu lah dari masyarakat. Untuk tadinya yang berak ataupun buang air besar terbuka yang di sembarang tempat, bisa ada tempat yang tertutup gitu. Itu definisinya sekarang sudah seperti itu. Ada bilik merenung ya. Ada bilik sembunyi, bilik termenungnya ada. Gitu. Mungkin barangkali cari inspirasinya di situ sambil sambil. Oke, Bu. Kemudian manfaat yang bisa dirasakan yang pastinya dari stop buang air besar sembarangan atau yang kita kenal mungkin di daerah itu ODF. Nah, itu manfaatnya apa aja yang untuk kita bahkan untuk masyarakat luas pastinya. Ya, minimal kesehatan masyarakat itu meningkat. Ya kan? Ya, kesehatan masyarakat meningkat, terus bisa mencegah penyakit yang berbasis lingkungan itu, yang tadinya mengurangi penyebaran penyakit yang sumbernya dari kotoran manusia itu ya. Misalnya dari sanitasi yang buruk, contohnya seperti penyakit kecacingan, diare itu yang pasti kan. Itu karena itu memang penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Nah, itu salah satu manfaatnya itu. Terus kita bisa memberdayakan masyarakat itu lebih hidup bersih tadi, kan? Kalau udah bersih otomatis sehat. Itu manfaatnya yang paling itu. Apalagi kayak sekarang kan isu nasionalnya adalah stunting ya. Bahkan mungkin bisa sampai sejauh itu bisa menurunkan angka stunting dan lain sebagainya. Karena dengan sanitasi yang buruk itu bisa menurunkan angka stunting begini. Karena sanitasi buruk kan menyebabkan kadang-kadang itu tadi yang contohnya penyakitnya diare, asupan-asupan yang harusnya diserap oleh tubuh anak itu kan tidak terserap karena itu sanitasi buruk menyebabkan dia diare terus gitu. Bisa salah satunya dari sanitasi yang buruk itu. Makanya mulai dari kita individu bahkan keluarga di rumah. Jadi upaya yang sudah dilakukan untuk mempercepatnya. Tadi kan bahkan dari posisi aja Bu kita ya miris sih sebenarnya mendengar bahwa kayak kita berada di 3 terbawah. Nah, yang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk mempercepat akses sanitasi bahkan supaya bisa meningkatkan itu apa saja yang sudah dilakukan? Ya, terima kasih. Kalau khususnya Dinas Kesehatan Provinsi itu kita sudah melakukan advokasi dan koordinasi. Yang saya sampaikan di awal tadi, kita itu sudah melakukan ada 4 kabupaten terendah itu kita sudah melakukan advokasi, koordinasi dengan SKPD terkait, khususnya itu dengan Bapeda, PUPR yang ada yang ikut duduk bersama-sama kita itu kan membahas tentang sanitasi yang notabene di Kalimantan Barat ini masih sangat memprihatinkan. Itu kita sudah melakukan advokasi dan koordinasi dengan SKPD terkait. Terus kemarin terakhir itu kita sudah melakukan rapat dengan Pokja PKHP yang diketuai oleh Bapeda. Terus duduk bersama juga kemarin ada kita juga melakukan audiensi dengan PJ Gubernur membahas tentang sanitasi juga. Mudah-mudahan kedepannya ada turunan-turunannya lah gitu kan, ke kabupaten untuk melakukan rapat koordinasi lah dengan Pokja PKP membahas STBM ini gitu. Karena STBM ini bukan hanya tugas dari kesehatan. Kalau tugas dari kesehatan saja sangat-sangat berat gitu kan. Kita juga harus menjalin koordinasi dengan SKPD terkait dengan lintas sektor maupun lintas program gitu, supaya kita bisa jalan bareng mengentaskan sanitasi di Kalimantan Barat ini. Benar juga sampai ke bawah juga ya Bu, seperti tingkat kecamatan, kecamatannya bahkan sampai tingkat desa, semua lintas sektoral yang terkait gitu ya. Oke baik Bu, pesan kesehatan untuk masyarakat ya terutama kawan-kawan Bekesa pada hari ini. Pesan untuk kawan-kawan Bekesa nih ya, kita tingkatkanlah koordinasi karena kita tanpa koordinasi dan advokasi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi tingkatkan koordinasi baik itu lintas sektor, lintas program untuk mengentaskan
pilar-pilar SDBM, khususnya pilar 1 dulu lah ya. Kalau bisa 5 pilar ya, kalau tidak bisa minimal pilar 1 kita sudah bisa dientaskan. Itu pesan pertamanya, meningkatkan koordinasi tadi itu dengan lintas program dan lintas sektor. Nah, untuk khusus masyarakat Kapuas Hulu, waktu musibah ini kan yang lebih meningkatkan derajat kesehatan lah, supaya ya kalau sudah bersih itu pasti sehat. Iya. Terus harapan untuk Kabupaten Kapuas Hulu ini, harapan kami, harapan kita bersama, mudah-mudahan di tahun 2025 bisa ODF Kabupaten. Amin ya. Seperti kemarin kemarin sebenarnya kita juga sudah ada kan ODF ya, sudah kecamatan. Terus kemarin juga ada ODF desa yang 3 desa itu gitu. Mudah-mudahan harapan kita ya, Putus Ibau itu bisa ODF Kabupaten di tahun 2025. Ya. Dan juga mungkin tambahan lalu mungkinnya tidak hanya kalau ODF itu kan acaranya seremonial, mungkin yang seremoni, tapi itu merupakan tanda bahwa masyarakat kita, terutama di Kabupaten Kapuas Hulu, sudah berperilaku bersih dan benar-benar. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesempatan hadir di podcast kami ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Amin. Untuk nanti kalau melakukan perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Sehat selalu untuk sahabat Bekesah. Berjumpa kembali di podcast Bekesah, bincang kesehatan. Yuk sama-sama Bu. Aku sehat, Nuan sehat. Nuan sehat milik kita bersama. Kembali lagi sampai jumpa di podcast Bekesah, bincang kesehatan. Aku sehat, Nuan sehat milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.